Ini adalah general reading hasil terawangan untuk mantan yang merasa punya mantan atau yang punya hubungan yang on off. Kenapa dia tuh berubah sama kamu sikapnya? Kadang baik, kadang cuek, kadang karena dia punya seseorang baru selain kamu. Dianya datang ke kamu saat dia butuh. Kamu harus lakukan healing ya, saudara jiwaku semuanya. Lakukan untuk healing karena hidup kamu itu bukan hanya untuk dia aja, tapi juga untuk kebahagiaan kamu. Yang penting kamu sudah tahu bahwa ada karma di dunia ini. Biarkan karma yang membalas. Apakah dia masih mau balikan sama kamu? Ada, tapi dia masih bingung karena saat ini dia sedang bahagia hatinya karena dia bertemu sama orang baru. Ya, seperti itu. Tapi di sini untuk kamu, saudara jiwaku, jangan patah semangat. Karena kamu akan menemukan kebahagiaan di depan sana, bisa sama dia, dengan jiwa yang baru, bisa dengan orang baru. Itu karma baik untuk kamu, saudara. Buat kamu yang dihianatin oleh mantan, maafkan dia. Karena di sini dia ego, mementingkan kebahagiaannya dia sendiri tanpa harus memikirkan perasaan kamu. Tapi kamu gak boleh lemah. Karma baik menantimu, karma buruk menantinya. God bless you. Dan di sini ada terapi general buat semua saudara jiwaku semuanya supaya kalian diberikan kelembutan hati, keikhlasan. Yang nyakiti bakal tersakiti, yang nusuk bakal ketusuk, ya. Yang tertutup bakal terbongkar, yang tersimpan bakal terlihat karena bangkai akan kecium juga untuk kalian semuanya. Dan semoga terapi ini bisa membuat kamu melembutkan hati kamu dan healing ya. Apapun itu iman yang positif karena segala sesuatunya ketika kita yakin dan serahkan sama Sang Pencipta. Mungkin di dalam percintaanmu saat ini sedang mengalami kekalahan, tapi kekalahanmu itu adalah suatu kemenangan dalam kebahagiaan kesuksesan kamu. Karena bahagia dan sukses itu nggak harus sama dia, tapi dengan diri kamu. Ya, rezeki jodoh mau Tuhan akan ngatur. Dan di depan sana kamu akan bahagia. Kamu akan bahagia dengan orang yang sama, jiwa yang baru atau orang baru. Yang jelas kamu akan mendapati karma baik di depan sana. Semoga terapi-terapi si positif jingo ini general buat kamu, bisa kamu rasakan, lembutkan hati kamu. Ya, tetap berusaha untuk healing, maafkan dia. Biarkan karma yang membalasnya, jangan kamu yang membalas. God bless you ya, kita berdoa yuk. Buat kamu yang sudah menjaga hatimu, sudah menjaga hubunganmu, namun kandas di tengah jalan, itu bukan suatu hal yang buruk untuk kehidupan kamu, saudara jiwaku. Karena dari hasil penerawangannya Jingho, ketika dimana di saat kita mau melepaskan semua hal yang menyakitkan dalam diri kita, yaitu percintaan atau ego, maka kita akan menemukan kebahagiaan di saat kita melepaskan. Dan saudara jiwaku semua yang Jingho kasihi, untuk kamu yang merasa tidak adil dalam hubungan kamu berjuang sendiri, kamu bangkit sendiri dalam hubungan. Dia hanya datang dan pergi, tidak menghiraukan perasaanmu sedikit pun. Mungkin dia mencintaimu, dia sayang sama kamu, tapi dia egonya yang lebih dia. Hasil terawangan Jingho untuk kalian semua saudara jiwaku, bangkitlah dalam kehidupan kamu. Bangkit dari mata hatimu, bukan bangkit dari mata organ kita saja, namun bangkitlah dari mata batinmu. Ketika di saat kamu melepaskan kesakitan, kecemasan, kekhawatiran, ketakutanmu dalam hatimu, meskipun di depan sana benar-benar dia melukaimu,
Tapi kamu harus lepaskan dengan energi negatif itu, kamu lepaskan dengan energi. Dengan semakin kamu menyakiti hatimu, boleh sakit, boleh sedih, boleh nangis, boleh marah, tapi hanya satu kesempatan marahmu dalam diri kamu. Dalam satu hari kamu bisa marah untuk 1 jam, 2 jam, 3 jam paling lama. Dan kamu harus healingkan dirimu. Mencintai seseorang tidak harus kamu biarkan hati kamu terluka. Ya, saudara. Sang Pencipta menciptakan kita di dunia ini, kita dimodali satu, iman. Iman kita kuat nggak untuk menghadapi semua hal, berbagai macam, berbagai versi, berbagai jenis. Dan kita dikaruniai nafas. Bersyukurlah karena kamu masih bisa diberikan nafas. Meskipun kamu saat ini belum bisa bersama dia, tapi bersamalah nafas. Pada dasarnya, Sang Pencipta itu menciptakan kita di dunia ini, itu tujuannya untuk kita bahagia. Dan kita dimodalin satu, iman. Iman yang kuat atau iman yang lemah. Nah, kita harus memiliki iman yang kuat supaya kita bisa menghadapi semua terpaan badai dalam kehidupan kita semua. Hadapi dengan energi positif, doakan semuanya yang baik. Rezeki, jodoh, maut, Tuhan sudah mengaturnya untuk kehidupan kita masing-masing. Buat kamu, saudara jiwaku, yang saat ini jauh dari pasangan, meskipun kamu mencintai dia, kamu setia untuk dia, bukan berarti kamu hancurkan diri kamu, hatimu. Ada saatnya kamu melepaskan energi itu semuanya. Ya, lepaskan itu semuanya. Orang kita makan aja, kita harus berhenti dulu. Kalau makan terus kan kita akan kenyang, nggak bisa toh, say. Ada porsinya masing-masing. Sama halnya hubungan kalian saat ini. Jangan siksa hatimu, saudara jiwaku semua. Ayo bangkit. Bangkitlah. Dengan lembutkan hatimu. Ikhlas. Dan Jingo lihat di bulan depan ya, kamu akan mendapatkan sesuatu karma baik. Ini banyak versi karena ini kan general ya. Ada yang mendapatkan pasangan baru, itu karma baikmu ya. Ada juga dia mendapatkan selama ini yang kamu impi-impikan, entah tentang karir atau apa. Semangat, optimis. Manusiawi, kita sedih, kamu sedih, ditinggalkan, atau bahkan kamu dianatin, apalagi dibohongin. Karena hidup ini hanya satu modalnya, jujur. Ya, manusia modalnya di dalam hidup hanya jujur. Sebaik apapun kalau kamu gak jujur sama hati kamu, ya bubar. Nah, Tuhan memberikan kita iman. Satu doang iman. Nah, itu aja. Mau keyakinannya apapun itu, tetap iman. Ya, God bless you, saudara jiwaku. Dan ini sedikit tambahan dari Jingho, khusus dari Jingho. Jangan dendam, jangan benci terhadap siapapun. Siapapun itu yang melukai kamu. Meskipun kamu posisinya tidak bersalah, kamu juga tidak boleh dendam. Boleh sakit, boleh sedih, boleh nangis, boleh apapun selama kamu tidak dendam. Ya, kamu marah sekejap langsung sadar, boleh. Itu manusiawi, wajar, oke? Intinya jangan dendam, lembutkan hati kamu. Doakan dia yang baik. Maafkan dia. Move on dari seseorang itu agak sulit. Tapi move on lah dari kesakitan yang dia berikan. Gimana caranya supaya kita gak gagal move on dari orang itu? Ingat hal baik dari dia. Ingat kebaikannya dia. Ingat semua hal yang pernah dia lakukan untuk kamu yang positif, yang baik. Maka kamu akan sukses dalam move on kamu. Jadi gak akan gagal lagi. Tapi kalau kamu pengen move on dari orang itu dan kamu gak bisa healing, dan kamu masih ingat kejahatannya dia, dan kamu gak mengingat kebaikan yang dia pernah lakukan ke kamu, sampai kapanpun kamu akan gagal move on, gagal healing. Healing itu melepas, ya. Move on itu bangkit.
Ya, seperti itu. Jadi intinya bagaimana cara sudut pandang kamu itu yang akan menentukannya. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Harusnya aku yang kau cinta, bukan dia. Semangat, saudara jiwaku. Santai slow Wallace 3S, santai sudah selesai. Hidup jangan terlalu serius, gila. Mikirin cinta pun jangan terlalu serius. Tapi slow aja saudara jiwaku. Karena hidup itu harus slow. Santai, Wallace, relax, santai. Kalau kita terlalu kejar, seperti kita menggenggam pasir, semakin erat kita genggam akan semakin luber itu pasir jatuh persatu. Tapi semakin kita megangnya biasa aja, maka pasir itu akan pegang erat. Dan apalagi cinta, dia akan kebirit-birit lari ke kamu gitu loh. Biarkan waktu yang menyadarkan hubungan kalian. Jangan kamu yang menyadarkan, tapi biarkan semesta yang menyadarkan kalian berdua, bukan sepihak saja. Hanya beda prosesnya saja. Ya, mungkin saat ini kamu yang dilukai, lalu dia yang melukai. Nanti saatnya kamu yang enak, dia yang terluka. Dia akan merasakan apa yang kamu rasakan, dan kamu akan merasakan apa yang dia rasakan. Semua itu ada karma baik, karma buruk tabur dan tuai. Jadi kenapa kamu harus menangisi cinta, menangisi sesuatu hal yang gak seharusnya kamu pikirin yang terlalu dalam. Jangan selesai. Apa kamu itu? Jangan ya, ayo kita semangat. Janganlah gitu, yo. Saudara jiwaku. Oke, jam 11 Jingho mau lanjut lagi untuk terawangi langsung dan terapi ya. Semangat, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga lancar yo. God bless you. Sebetulnya kita jadi manusia tuh sebetulnya maunya apa sih? Lebih baik kamu disakiti atau menyakiti? Ya maunya sih nggak disakitin dan nggak menyakiti. Ya itu semua orang. Tapi kalau Jingho kasih dua pilihan nih, kamu lebih baik menyakiti atau disakiti? Kalau saran sih lebih baik kita disakiti. Seperti itu dalam segala hal. Intinya dibohongin, dihianatin, difitnah, dihina, diinjak, apapun itu. Ini buat kamu, buat kita semua. Kamu juga belum tentu, meskipun kamu saat ini disakitin, kamu jangan merasa diri kamu benar juga. Anggap aja itu pembayaran karmamu di masa lalu. Kamu dulu sudah bagaimana di kehidupan kamu, entah itu sebelum atau sesudah sama dia yang menyakitimu sekarang ini loh. Anggap aja itu pembayaran karmamu di masa lalu, say. Dengan seperti itu, dengan berjalannya waktu, ya ampun, hari itu nggak lama loh. Dalam waktu 24 jam ini cuma sebentar doang. Jingho tahu-tahu udah tidur lagi bangun lagi, tahu-tahu kayak gitu terus. Jadi anggap aja itu pembayaran karma di masa lalu. Ya seperti itu caranya membayar karma di masa lalu tuh, ya cuman kita ikhlas, sedih boleh ya sebentar. Kita harus ikhlas, jangan ngebales. Dan ketika kita pengen tahu bahwa dia itu salah atau tidak, sebenarnya tanpa kita cari tahu, kamu tuh sebetulnya udah tahu gitu. Maksudnya kalau kamu sudah healing dan berdamai dengan jiwamu, semesta akan memberikan kamu petunjuk, entah atau lewat apapun itu, untuk lewat apa aja, lewat teman, lewat apa, atau lewat benda, atau lewat apa. Semesta itu teman kita. Ketika kita sudah berdamai dengan jiwa kita, nggak usah kita nyari tahu, kudu nggak perlu. Cukup kamu percaya sama pasangan kita, ya. Ya kita percaya sama Tuhan dong, percaya sama pasangan musyrik. Jadi kita percaya, ya udah di belakang itu ya selanjutnya ya terserah gitu loh, terserah Anda ya, gitu aja. Kan ada Tuhan di sini, bukan kamu yang bekerja. Biarkan tangan-tangan malaikat yang bekerja menolong kita atau menolong pasangan kamu juga. Karena kamu juga nggak benar juga, dia juga nggak benar juga, dia pun juga nggak salah sepenuhnya, kamu pun juga nggak salah sepenuhnya. Saling pembelajaran, hubungan kalian itu adalah belajar. Kalau Jingho lihat hubungan kalian itu pelajaran yang harus kamu terima. Kalau kamu nggak mau terima pelajaran ini, kamu jangan harap bisa bahagia dalam hubungan. Mau berganti-ganti pasangan 1000 tetek banget, nggak bakalan kamu bisa bahagia. Kalau kamu dalam satu hubungan, pelajaran itu kamu nggak menyelesaikan, sama siapa aja kamu bakal begitu. Kamu akan menyakiti atau kamu akan tersakiti, karena kamu nggak bayar karma. Atau kamu sakit hati dari masa lalu kamu sehingga kamu nyakiti pasangan kamu terus, menyakiti pasangan kamu, menyakitin yang lain banyak. Kamu menaklukkan banyak laki-laki, atau kamu menaklukkan banyak perempuan sehingga kamu melukai banyak laki-laki, melukai banyak perempuan. Intinya terserah, ini kan general, umum. Nggak tahu kan yang mendengarkan ini tuh kamu perempuan atau laki-laki.
karena kamu sakit hati dari masa lalu kamu, sehingga kamu seenaknya ada orang yang mencintai kamu dengan tulus, kamu abaikan, lalu kamu menaklukkan orang lain lagi, kamu inikan lagi. Sampai kapan kamu hidup seperti itu? Gak bisa ya. Itu kamu ataupun dia, semua itu energi nanti bakal kamu rasakan. Tinggal gantian. Ada fase-fasenya, fase dimana kamu jadi dia, dia jadi kamu. Itulah kehidupan, say. Seperti dunia ini berputar, ada siang, ada malam. Jadi kita harus terima, dimana saat malam kita harus terima, dimana saat kita siang kita harus terima. Udah itu aja, oke? God bless you, selamat malam ya. Bye-bye. Jangan takut dengan yang namanya perubahan, karena perubahan itu yang membuat kita menjadi lebih dewasa. Perubahan itu akan membawa kita lebih jadi bangkit. Perubahan membuat diri kita lebih mengerti. Entah itu apa perubahannya, perubahan menurun atau naik pun, naik turun pun perubahan dalam kehidupan kita tidak perlu kita takutin. Karena perubahanlah kita akan lebih dewasa dan lebih mengerti akan arti kehidupan. Tanpa perubahan, kehidupan kita akan jadi stagnan gitu loh. Tapi kalau dalam kehidupan kita belum ada perubahan untuk ke arah yang sukses, ya itu belum waktunya. Butuh kerja keras yang ekstra, yang benar-benar penuh dengan kesabaran. Ya sabar aja, karena kita aja lahir ya merangkak, berjalan dan baru lari. Kita nggak akan pernah bisa kan langsung lari gitu. Jadi sabar ya buat saudara jiwaku dengan perubahan dalam hubungan kalian. Jangan takut, jangan sedih. Justru ini akan membuat diri kita lebih mengerti dan tahu gitu loh, caranya mengendalikan emosi, mengendalikan semua hal ya yang ada dalam diri kita. Yang tadinya kita ego, mudah marah atau apa, justru kita akan lebih bijak sama diri kita. Karena perubahan pasangan kita yang on off, justru kita dibimbing, dibentuk diri kita, karakter kita untuk lebih bijak lagi sama diri kita, untuk membenahi diri kita ketika dalam hubungan yang memiliki hubungan on off. Kita bukan harus meratapi, ya sedih boleh sih, tapi yang lebih tepatnya lagi itu kita harus lebih giat lagi mengasah apa yang dari kita lakukan itu ya, yang kita dapat ya kan dari hubungan itu, jadikan pelajaran, modal. Oh iya ya, kok ini begini, harusnya aku seperti ini supaya nggak begitu gitu. Meskipun yang kamu rasakan, yang kamu dapat sekarang itu belum sesuai dengan apa yang kamu inginkan, sabar aja, yakin dengan hal yang positif pasti terjadi dalam kehidupan kamu. Cepat atau lambat, kesuksesan, jodoh, takdir itu bakal menghampiri kita semuanya. God bless you saudara jiwaku. Ya jam 11 Singo lanjut lagi ke kalian untuk terawangin langsung dan juga terapi. Oke saudara jiwaku semuanya, jangan lupa di mampir di YouTube my channel di Hanjing Hodayak 3S. Itu memang channelnya sedang ada masalah, sedang ada ya kendala seperti itu, nggak bisa ngelihat channelnya tapi masih bisa lihat videonya. Dan YouTube my channel lanjutan di Hanjingho Dayak HD itu ada video baru ya, dan juga ada di Hanjingho Healer di situ. Jangan lupa di like, di subscribe ya, di komen, di share ya. Nggak usah izin, kamu share aja, karena berbagi itu nggak harus dengan uang atau apa, tapi berbagilah dengan apa yang itu bermanfaat buat kamu. Kamu bagikan sama orang, jangan membagikan sesuatu yang sudah nggak penting dalam kehidupan kamu. Karena kasihlah sesuatu yang masih bermanfaat buat kamu, maka kamu akan diberikan seseorang atau kamu akan mendapatkan sesuatu yang layak buat kamu. Kalau kita memberikan sesuatu yang sudah nggak layak atau sudah basi itu bukan makanan aja ya, atau bahkan sesuatu yang nggak bermutu banget langsung kamu kasih ke orang, nanti kamu akan mendapatkan itu juga. Sama halnya dalam hubungan, berilah sesuatu kasih yang tulus, cinta yang tanpa pamrih ya, seperti itu. Ketika kamu belum mendapatkan balasannya, tenang aja, yakin, iman yang positif.
Karena apa yang kamu kasih itu yang terbaik, maka yang kamu terima hal yang terbaik juga. Tabur dan tuai. God bless you saudara jiwaku.